Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arianova Fadila dengan NIM G1D121204, Dwi Oktariananda dengan NIM G1D1210053, Hani Fauzia Muklis dengan NIM G1D121057, Rena Giska Septiana dengan NIM G1D121054, Rodika Tista dengan NIM G1D121065, Sinta Dewika dengan NIM G1D121033. Kami di sini akan membahas tentang materi analisis data priority test dan pembahasan contoh soal priority test. Di sini topik bahasannya adalah 1. Memahami pengertian priority test, kedua, mengetahui syarat-syarat priority test, ketiga, penentuan hasil uji priority sampel di tes, keempat, contoh priority test. Baik, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Arya, kepada Arya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih moderator. Sebelum kita melakukan uji statistik dua kelompok data, kita perlu mengetahui apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang independen atau berasal dari dua kelompok dependen atau berpasangan. Dikatakan kelompok independen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari kelompok kedua, sedangkan dikatakan dependen bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Next. Pengertian priority test. Uji priority sample t-test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut uji T berpasangan. Priority test juga merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Memiliki tujuan yaitu untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu syarat priority test. Yang pertama, data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, kedua kelompok data independen. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Next. Selanjutnya yaitu penentuan hasil uji Pirate Sample t-test. Yang pertama ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Yang kedua, nilai signifikansi 2 Thailand kecil dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Yang ketiga, nilai signifikansi 2 Thailand besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rodika. Kepada Rodika dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya uji kenormalan data. Untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal,
Ada 3 cara untuk mengetahuinya, yaitu yang pertama dilihat dari grafik histogram dan kurve normal. Bila bentuknya menyerupai bell shape, berarti distribusi normal. Yang kedua, menggunakan nilai skewness dan standar errornya. Bila nilai skewness dibagi standar errornya menghasilkan angka kurang dari 2, maka distribusinya normal. Yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov. Bila hasil uji signifikan, p-value besar 0,05, maka distribusi normal. Selanjutnya, contoh Peyret t-test adalah ketika peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan tinggi tanaman sebelum diberikan obat anti hama dan setelah diberikan perlakuan obat anti hama. Dalam hal ini, tentu saja objek yang akan diteliti merupakan objek yang sama, karena kita sebagai peneliti perlu mengukur apakah ada perbedaan rata-rata nilai sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Setelah diuji kenormalannya, maka yang digunakan telah normal. Maka data ini bisa diuji menggunakan metode Peyret t-test. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan memaparkan tentang pembahasan suatu contoh tentang data Peyret t-test. Sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Karena itu, peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang perawat. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan seorang perawat saat memasang sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Data berikut dihitung dalam menit. Alfa sama dengan 0,05. Untuk perawat 1, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu 6 menit untuk memasang infus. Dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu 5 menit untuk memasang infus. Untuk perawat 2, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu 8 menit untuk memasang infus. Dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 6 menit untuk memasang infus. Untuk perawat ketiga, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 7 menit untuk memasang infus, dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 7 menit untuk memasang infus. Untuk perawat keempat, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu 10 menit untuk memasang infus, dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 8 menit untuk memasang infus. Untuk perawat kelima, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 9 menit untuk memasang infus, dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 8 menit untuk memasang infus. Untuk perawat 6, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 7 menit untuk memasang infus, dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 7 menit untuk memasang infus. Untuk perawat, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 6 menit untuk memasang infus, dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 6 menit. Untuk perawat 8, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 7 menit untuk memasang infus, dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 7 menit. Untuk perawat 9, sebelum mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu 9 menit untuk memasang infus, dan sesudah mengikuti pelatihan, membutuhkan waktu selama 9 menit memasang infus. Untuk perawat 10,
Sebelum mengikuti pelatihan membutuhkan 8 menit untuk memasang infus dan sesudah mengikuti pelatihan membutuhkan waktu 7 menit untuk memasang infus. Untuk mencari selisih atau DI, yaitu dengan rumus XI1 dikurang XI2, di mana 6 dikurang 51, 8 dikurang 62, 7 dikurang 70, 10 dikurang 82, 9 dikurang 81, 7 dikurang 70, 6 dikurang 51, 7 dikurang 70, 9 dikurang 90, 8 dikurang 71. Sehingga jumlah D-nya sama dengan 8. Selanjutnya akan mencari tentang DI1 dikurang D bar kuadrat. Sebelum mencari DI dikurang D bar kuadrat, mencari dahulu D barnya. Untuk mencari D bar itu jumlah D per N, di mana N-nya adalah jumlah responden. Jumlah responden untuk penelitian ini ada 10. Jadi untuk jumlah D-nya yaitu 1 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Itu sama dengan 8 dan N-nya 10. Jadi 8 per 10 sama dengan 0,8. Jadi nilai D-barnya itu 0,8. Untuk mencari DI dikurang D bar kuadrat, yaitu 1 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 0,04. Selanjutnya 2 kurang 0,8 kuadrat sama dengan 1,44. Selanjutnya 0 kurang 0,8 kuadrat adalah sama dengan 0,64. Selanjutnya 2 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 1,44. Selanjutnya 1 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 0,04. Selanjutnya 0 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. Selanjutnya 1 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 0,04. Selanjutnya 0 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. Selanjutnya 0 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. Dan terakhir 1 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 0,04. Selanjutnya untuk pembahasan soal selanjutnya itu disampaikan oleh Rena. Kepada Rena, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk setelah selanjutnya yaitu mencari standar deviasi. Rumus dari standar deviasi adalah akar sigma DI dikurang D bar kuadrat per N dikurang 1. Untuk mencari sigma DI dikurang D bar kuadrat, tadi dijumlahkan dari hasil DI dikurang D bar kuadrat, yaitu 0,04 ditambah 1,44 ditambah 0,64 ditambah 1,44 ditambah 0,04 ditambah 0,64 ditambah 0,04 ditambah 0,64 ditambah 0,64 dan yang terakhir 0,04. Hasil jumlahnya adalah 5,6. Kemudian dibagi dengan N. N adalah responden, yaitu 10 dikurang 1. 5,6 dibagi 10 kurang 1, yaitu 9. Hasilnya adalah 0,622. Kemudian diakarkan menjadi 0,788. Yang selanjutnya yaitu mencari T hitung. Rumusnya adalah D bar dibagi standar deviasi dibagi dengan akar N. Nilai D bar di sini adalah 0,8. Kemudian nilai standar deviasi yang sudah dicari tadi adalah 0,788. Lalu kemudian dibagi dengan akar N yaitu 10. 0,8 dibagi dengan 0,788 dibagi dengan akar dari 10 yaitu 3,162. Lalu yaitu 0,8 dibagi dengan 0,249. Yang hasilnya adalah 3,212. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembahasan kesimpulan akan disampaikan oleh Hani. Kepada Hani dipersilakan. Baik, untuk kesimpulannya di sini yaitu harga T hitung
senilai 3,21 dibandingkan dengan T-tabel dengan D sama dengan N dikurang 1, nilai N-nya 10 dikurang 1 sama dengan 9. Untuk T-tabel yaitu nilainya 1,83. Sehingga nilai yang T hitung 3,21 dan nilai T tabel 1,83 lebih besar T hitungnya daripada T tabel. Dengan demikian, H0-nya ditolak. Artinya, ada beda secara signifikan perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat antara pemasangan infus sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian pembahasan materi tentang analisis data priority test dan pembahasan contoh soal priority test. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.